Selamat datang di channel Bendy Ministry, saudara. Terima kasih atas kunjungannya. Salam sejahtera, salam damai untuk dulur-dulur semua. Semoga dulur-dulur diberkati, sehat, aman dari COVID. Dan meskipun mungkin tidak mudik, kita tetap bisa bersilaturahmi melalui media sosial yang kita miliki. Dan saat ini, saudara, saya ingin ikut komen terhadap situasi yang hangat seminggu ini tentang tanggapan masyarakat terhadap pidato Bapak Presiden tanggal 5 Mei kemarin di Kementerian Perdagangan pada Hari Bangga Produk Indonesia. Pada saat itu Bapak Presiden berpidato untuk mengajak masyarakat bangga memiliki, menggunakan, membeli produk-produk Indonesia untuk menghidupkan ekonomi Indonesia. Jangan sampai menjadi bangsa yang minder terhadap bangsanya sendiri, produk bangsanya sendiri. Bapak Presiden mengajak untuk bangga memiliki, bahkan Bapak Presiden juga memberi contoh apa yang dia kenakan adalah produk-produk dalam negeri. Dia menyebutkan dari tas, sepatu, jaket, ya, dan sebagainya. Dia sendiri memakai sepatu dalam negeri, memakai jas, jaket dalam negeri yang kualitasnya bagus, harganya lebih murah. Dan selanjutnya beliau juga menyampaikan, mengajak untuk bangga pada produk-produk kuliner Nusantara. Banyak beragam, ya, produk-produk kuliner Nusantara yang sifatnya lokal, ya, ciri khas lokal. Ya, beliau sendiri menyebutkan ada bandeng Semarang, ada gudeg Jogja, siomay Bandung, pempek Palembang. Dan kelihatannya kemarin yang terakhir menyebutkan Bipang Ambawang. Dari seluruh isi pidato itu ternyata yang mendapatkan respon hangat yang cenderung negatif oleh sebagian orang di Indonesia adalah tentang Bipang Ambawang. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu Bipang Ambawang, tapi memperhatikan, membaca, mendengar komen-komen orang tentang Bipang Ambawang, saya baru tahu Bipang Ambawang itu babi panggang dari Ambawang, Kalimantan. Dan orang merasa sensitif terhadap perkataan itu, istilah Bipang Ambawang yang dianggap mungkin makanan haram. Seharusnya Presiden menghormati mayoritas untuk menyebutkan yang halal-halal saja, kira-kira begitu. Sampai karena hangatnya respon masyarakat yang seringkali dianggap negatif, bahkan cenderung dianggap anti Islam, Bapak Menteri Muhammad Lutfi menjelaskan, mengklarifikasi bahwa itu adalah dalam konteks Hari Bangga Produk Indonesia. Termasuk Bapak Presiden menyarankan untuk menikmati kuliner-kuliner Nusantara lokal masing-masing dalam situasi, ya, Lebaran, hiburan yang tidak dilarang untuk tidak mudik, tidak pulang, bisa dipesan secara online untuk mengobati kerinduan terhadap sesuatu yang bersifat lokal. Tetapi ternyata mendapatkan reaksi negatif, tetapi itu adalah wajar.
Wajar. Kenapa kita bisa maklumi? Karena sebelumnya biasanya yang memberi respon negatif itu ya kelompok-kelompok yang sebelumnya memang berseberangan dengan Bapak Jokowi. Ada kaitannya dengan apa itu FPI dan sebagainya. Dan yang dikasih Tuhan, loh kalau begitu yang jadi persoalan sebenarnya bukan pidatonya Pak Presiden Jokowi. Dia sebagai presiden untuk seluruh rakyat Indonesia yang memang beragam, yang harus menyampaikan berdasarkan fakta Indonesia yang majemuk, dan faktanya banyak kuliner-kuliner itu disukai yang khas di daerahnya. Bahkan babi panggang itu bukan hanya produk khasnya di Ambawang, di Bali mungkin jauh lebih banyak. Ada juga di Toraja, di Jawa ya sudah banyak. Jadi kadang-kadang kita mau mengingkari fakta, mau berilusi seolah-olah Indonesia itu terdiri dari orang-orang umat beragama tertentu dengan kuliner tertentu, sehingga justru yang harus move on itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh ilusi Indonesia itu seragam. Indonesia itu tidak seragam, tapi menjadi satu kesatuan. Kadang-kadang orang-orang itu kadang-kadang permainan politik. Itu sebenarnya isu-isu yang kaitannya dengan politik, bukan terkait dengan Bipang Ambawangnya itu sendiri. Kenapa kaitannya ya? Biasanya orang-orang seperti itu ya sebelumnya yang memang sudah anti Jokowi, yang tidak mendukung Jokowi, yang merasa terusik, terganggu oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Jadi sekian kata ya dari isi pidatonya yang disoroti ya, yang dianggap negatif, yang dianggap akan melukai mereka, merugikan mereka. Ya sebenarnya tidak rugi. Oleh karena itu kita bisa mencermati yang lain-lain juga ya. Ada kadang-kadang dilema juga. Semua produk makanan harus disertifikasi halal. Kalau tidak disertifikasi halal, tidak boleh beredar ya. Itu dilema. Karena Indonesia itu penduduknya majemuk, kulinernya majemuk. Apa yang halal di sini tidak halal di tempat lain. Dan satu masyarakat itu ya, juga majemuk. Di masyarakat Muslim sendiri juga majemuk. Dan oleh karena itu dilema tentang penetapan sertifikasi halal. Saudara-saudara kita yang ada di Bali, yang ada di Ambawang, ada tempat-tempat lain yang mereka mempunyai produk-produk makanan yang khas, seolah-olah menjadi produk yang asing, ilegal, dan sebagainya. Ada hal-hal yang lain juga. Kadang-kadang kita berpikir tentang ya isu tentang perbankan syariah. Kalau bank dengan bunga itu haram, ya, tidak sesuai dengan syariah. Saya menilai kadang-kadang itu lebih bersifat politik daripada bersifat spiritual. Pertimbangan-pertimbangan iman, keyakinan. Kenapa begitu ya? Saya tidak yakin orang-orang yang membuat produk undang-undang tentang syariah, yang menolak perbankan dengan bunga, saya tidak yakin mereka itu orang-orang yang tidak memanfaatkan jasa perbankan.
pasti mereka memanfaatkan jasa perbankan dengan bunga, sistem bunga. Nah, kalau begitu sebenarnya mereka kan menghukum dirinya sendiri, mengkonsumsi sesuatu yang mereka anggap haram, yang mereka ciptakan sendiri hukumnya. Padahal perbankan itu adalah urat nadi perekonomian dunia, ya, seperti penyalur, ya, penghimpun dana masyarakat, menyalurkan. Jadi seperti darah yang membawa, mengolah makanan untuk seluruh tubuh kehidupan manusia. Dan oleh karena itu perlu kadang-kadang kita kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang seringkali lebih bersifat politik daripada bersifat hal-hal yang menjadi materi perundang-undangan atau materi percakapan-percakapan itu, entah pipa, kuliner yang lainnya, atau perbankan dan sebagainya. Oleh karena itu saya salut dengan pidato Pak Presiden. Marilah kita menjadi satu bangsa yang memang plural dari banyak aspeknya, ya. Banyak aspek budaya, aspek agama, aspek latar belakang sosial, etnisitas, dan sebagainya. Jadi kalau begitu tidak perlu minta maaf, ya perlu klarifikasi untuk menolong saudara-saudara kita bisa move on, menghayati diri sebagai satu bangsa Indonesia, menjadi satu saudara dengan saudara-saudara yang beragama lain, yang berbudaya lain, yang beretnis berbeda. Bahwa kita adalah satu saudara sebagai satu bangsa Indonesia. Ya, semoga ini memberi ya komen-komen sekilas, memberi wacana alternatif, ya, untuk meredakan ketegangan, menjadi lebih slow, kita bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, Tuhan memberkati saudara. Semoga kita semua bisa berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin.